Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Mangga Bapak Ibu, halaman 286 surat Al-Kahfi ayat 27. Ayat 27 Bapak Ibu sadaya, surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika la mubaddila likalimatihi walang tajida min dunihi multahada. Mangga ditinggal mushafna. Watslu ma uhiya ilaika, dan bacakanlah Muhammad ma uhiya ilaika, apa yang diwahyukan kepadamu. Bapak Ibu sadaya, jadi ini arahan-arahan Allah Subhanahu wa ta'ala ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saparantosna ngisahkeun tentang Ashabul Kahfi. Ya. Kamari kisah Ashabul Kahfi dugi ka ayat 20 genep. Nah, dilajengkeun arahan-arahan Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hiji arahan Allah teh engke berurutannya. Hiji ayat 27. Arahan Allah ka Kangjeng Nabi, watslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika la mubaddila likalimatihi walan tajida min dunihi multahada. Surah Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad, bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, min kitabi rabbika la mubaddila likalimatih, tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya. Ya, Al-Quran ini tidak akan berubah kalimat-kalimatnya. Kemudian masih di ayat 27, walang tajida min dunihi multahada. Ya. Ya, walang tajida min dunihi multahada. Dan engkau tidak akan mendapat atau menemukan tempat berlindung selain kepadanya. Hartosna arahan Allah ke Kangjeng Nabi supaya bertauhid, tidak ada yang bisa melindungi kamu lagi Muhammad gitu, selain Allah. Bapak Ibu sadaya, ayat 28 janten arahan Allah ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upami di ayat 27 tadi poin ya, di ayat 27 yaitu perintah Allah ke Kangjeng Nabi supaya membacakan apa yang diwahyukan Allah kepada beliau, yaitu Al-Quran gitu. Nah, di ayat 28 ayat sebeberapa poin ya, di ayat 28. Satu, di ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu. Satu, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Surah Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad, bersabarlah engkau bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Muhammad anjeun mun bahasa urang mah intinya sing sabar
bersama orang-orang yang hanya mengharap keridhaan Allah saja. Upami konteksna Kangjeng Nabi berarti sareng para sahabat, sareng Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sahabat Umar bin Khattab dan lain-lain. Sing sabar gitu surah Allah bersama mereka. 2 di ayat 28 ini pesadaya wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. 2 arahan Allah ka Kangjeng Nabi, janganlah kedua matamu berpaling dari mereka, dari para sahabat itu, karena turidu zinatal hayatid dunya, karena engkau Muhammad menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Misalnya teh gini, kalau konteksnya kita nih, orang lah ngabalad jeung ieu mah asa kemajuan ieu teh karena usaha teh. Coba ngabalad sareng anu leuwih beunghar. Padahal kita tahu ini orang-orang yang berteman dengan kita ini orang-orang soleh misalkan gitu ya. Anu ngaos anu ya. Cuma karena harta nah henteu pati aya kamajuan, isuk mah ek pindah gaul teh jeung nu bala leunghar gitu. Nah, Kangjeng Nabi Muhammad diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 28 ini, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Satu itu. Sing sabar anjeun Muhammad dengan orang-orang yang rajin ibadah gitu ya dan hanya mengharap ridho Allah. Ulah ditinggalkeun eta teh. Ulah ditinggalkeun. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. 2 di dieu tong ninggalkeun sahabat-sahabatmu sok sanajan teu marampuh karena kamu menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Berikutnya masih di ayat 28 Bapak sadaya arahan Allah ka Kangjeng Nabi, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Poin ketiga di ayat 28, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Kamu Muhammad jangan jangan mengikuti orang yang telah kami lalaikan dari mengingat kami. An zikrina, kamu jangan mengikuti orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Nah, Bapak Ibu sadaya, ini terjemahan bebas ya. Kalau Al-Quran ini terjemahannya seperti ini dalam bahasa Indonesia. Zikrina itu dina bahasa Arab atau dalam Al-Quran itu ada beberapa bentuk. Ada zikrullah, zikrur rahman, az-zikr. Nah itu masih satu akar kata. Jadi begini, yang dimaksud mengingat kami itu ada 2 unsur, yaitu sholat berjamaah dan mengkaji Al-Quran. Jadi sekali lagi, yang disebut mengingat Allah itu bukan mengingat Allah teh sanes sekedar emut ka Allah teh emut sanes sakitu gitu. Jadi mengingat Allah itu ada 2, yaitu sholat berjamaah dan mengkaji Al-Quran. Maka surah Allah ka Kangjeng Nabi ya, kamu itu jangan mengikuti orang yang lalai terhadap 2 hal ini nih. Efeknya kita juga mengikuti Kangjeng Nabi teh begitu dalam hidup ini, ulah sok nutur-nutur jelema anu lalai terhadap 2 hal ini. Lalai terhadap Al-Quran dan sholat berjamaah. Jadi Al-Quran sareng sholat teh sapaket eta teh. Itu di surat Al-Ankabut. Silakan untuk memahami zikrullah atau zikrina.
Surat 29 silakan Bapak Sadaya. Bapak Ibu, surat 29 halaman 401 ya. Surat Al-Ankabut ayat 45. Jadi saya menyebutkan tadi zikrullah atau mengingat Allah itu dua. Di sini disebutkan wala zikrullahi akbar, dan mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya, atau hal terbesar itu adalah zikrullah, mengingat Allah. Nah, Bapak Ibu sadaya, apa itu zikrullah? Nah, di atasnya di ayat ini, satu, utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Satu, utslu ma uhiya ilaika minal kitab, yaitu membaca Alkitab, Al-Qur'an. Yang kedua, wa aqimis shalah, menegakkan sholat gitu. Jadi sekali lagi, yang namanya zikrullah, mengingat Allah atau zikir, itu adalah satu, membaca Al-Quran, dua, menegakkan sholat. Nah, ini karena halaman 297, karena ayat 28 tadi di ujungnya, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Sallallahu ka Kanjeng Nabi, jangan kamu mengikuti atau bergaul ya. Kita nih jangan bergaul dengan orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, dari Quran dan sholat. Dan orang itu wattaba'a hawahu, selalu mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuto, karena dia selalu menuruti keinginannya, hawa nafsunya, maka keadaannya, urusan-urusannya itu furuto. Di sini disebutkan furuto itu melewati batas ya, atau kacau lah gitu. Jadi kalau orang hidupnya sudah tidak berpegang kepada Alkitab, kepada Al-Quran, dan waktunya sudah tidak diatur oleh sholat, maka urusan-urusannya pasti kacau. Kita juga begitu. Pokoknya dua ini harus dipegang teguh supaya hidup tidak kacau. Itu arahan-arahan Allah ke Kanjeng Nabi. Nah, berikutnya sekarang ayat 29. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah Muhammad. Nah, ini masih arahan Allah ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan Muhammad, al-haqqu, kebenaran itu ya, yang dimaksud kebenaran di sini adalah Al-Quran. Jadi katakan Muhammad, Al-Quran itu mir rabbikum, datangnya dari Tuhan kalian. Ini kata-kata ini disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang Mekah, pada orang musyrikin Mekah. Gitu. Wahai orang musyrik Mekah, ini atas perintah Allah ya, Al-Quran itu datangnya dari Tuhan kalian. Faman syaa, barang siapa yang mau, fal yu'min, silahkan beriman. Wa man syaa, siapa yang mau, fal yakfur, yang mau kufur, silahkan kufur. Itu. Kalau mau iman dengan Al-Quran ini, silahkan beriman. Wa man syaa, siapa yang mau kufur, fal yakfur, silahkan kufur. Hanya harus diingat, inna a'tadna lizolimina naro, gitu kata Allah, sesungguhnya kami menyediakan, a'tadna, kami menyediakan, lizolimina, bagi orang zolim. Orang zolim itu Bapak Ibu sekalian adalah orang yang kufur terhadap
Quran. Orang yang menolak Al-Quran, itulah orang zolim. Itu mirip-mirip kafir, zolim, musyrik, eta keneh jalmina teh gitu. Nah, jadi kenapa disebut zolim? Karena dia kufur dengan Al-Quran, maka perilakunya zolim. Nah, kata Allah di sini, inna atadna lizolimina naro. Sungguh kami menyediakan lizolimina bagi orang-orang zolim itu naro, neraka. Neraka itu, Bapak Ibu sekalian, ahata bihim suradiquha, ya. Neraka itu gejolak apinya mengepung mereka. Ya. Ahato itu meliputi, ya. Jadi suradiquha, gejolak api neraka itu ahato. Kalau orang masuk ke neraka, maka dia gejolak neraka meliputi dia. Nah, ini ancamannya kalau menolak Al-Quran, kalau kufur terhadap Al-Quran. Wa iyastagitsu, kalau dia meminta minum, meminta pertolongan, meminta minum di dalam neraka, yugotsu bima ingkal muhli, dia akan diberi air seperti besi, kal muhli, seperti besi, yaswil wujuh, yang menghanguskan wajah. Ya, jadi kalau seseorang itu menolak Al-Quran sekarang di dunia nih, di dunia hidupnya tidak mau memakai Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran. Nah, ini ancaman Allah. Nanti di yaumil qiyamah, ini bukan dikubur, bukan di alam barzakh, ini di akhirat, di hari kiamat, nanti dia akan masuk neraka yang gejolak apinya meliputi, mengepung dia. Wa iyastagitsu, ya, dan kalau dia minta minum, yugotsu, dia diberi minum bimain, dengan air, kal muhli, seperti besi yang mendidih, yaswil wujuh, ya, yang menghanguskan wajah. Minuman seperti itu bi'sas syarab, seburuk-buruk minuman. Dan neraka itu adalah wasaat murtafaqo, dan dia adalah tempat istirahat yang paling jelek. Ini ancaman Allah kepada orang yang menolak Al-Quran, ya. Sekarang ayat 30. Bapak Ibu Saudara, ayat 30 ini kebalikan dari ayat 29 tadi. Kan gini, ya, di ayat 29 kata Allah ke Kangjeng Nabi, katakan Muhammad, Al-Quran itu dari Tuhanmu, yang mau beriman silakan beriman, yang mau kufur silakan kufur. Nah, kemudian ancamannya bagi orang kufur seperti itu. Nah, ayat 30 ini berarti orang yang beriman kepada Al-Quran, ya, orang yang memakai Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran. Nah, Allah berfirman, innalladzina amanu, orang yang beriman kepada Al-Quran, ya, wa amilus solihat, dan dia beramal soleh. Amal soleh itu artinya perbuatan-perbuatan dia didasarkan pada pemahaman Al-Quran yang benar. Itu amal soleh. Jadi amal solehnya tidak ngarang gitu. Banyak amal soleh yang ngarang, asa bener soleh, padahal belum tentu kalau dari kacamata Al-Quran. Ayat 31, ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anharu
yuhallawna fiha min asawira min dhahab. Ulaika, mereka itu, yang dimaksud mereka itu adalah orang-orang yang merespon Al-Qur'an, yang beriman kepada Al-Qur'an, ya, yang ada di ayat 30. Ulaika, nanti mereka itu lahum jannatu adnin. Mereka nanti, ya, di hari akhir, setelah kebangkitan manusia, setelah hisab, mereka akan memperoleh surga Aden. Bagaimana surga Aden ini? Tajri min tahtihimul anhar. Allah menggambarkan surga Aden ini tajri min tahtihimul anhar, ya. Di bawah surga Aden mengalir sungai-sungai, ya. Kemudian bagaimana? Yuhallawna fiha min asawira min zahabin. Mereka penghuni surga Aden yang di dunianya sekarang dalam hidupnya merespon Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, itu diberi hiasan gelang emas, ya, min asawiro min zahabin. Zahab itu emas, ya. Itu. Kemudian pakai gelang emas. Kemudian wayal basuna thiyaban khudrom min sundusin. Kemudian mereka memakai pakaian hijau, ya. Khudron itu hijau. Min sundusin, dari sutra halus, wa istabrokin, dan sutra tebal. Muttaqiina fiha 'alal araik, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan. Nah, ni'mas sawabu, itulah sebaik-baik pahala, wahasunat murtafaqo, dan tempat istirahat yang indah. Nah, jadi Bapak Ibu sadaya, coba dilihat di ayat 29, di ujungnya ada kalimat wasaat murtafaqo, tempat istirahat yang paling jelek, ya. Ayat 31, wahasunat murtafaqo, tempat istirahat yang indah. Dua-duanya tempat istirahat, ya. Jadi begini, di dunia ini sekarang, ya Bapak Ibu sadaya, manusia ini terbagi dua. Ada yang beriman kepada Al-Qur'an, ada yang kufur. Sudah gitu. Ada yang beriman kepada Al-Qur'an, ada yang kufur, yang menolak kepada Al-Qur'an. Ada yang tengah-tengah, tidak ada. Sudah dibagi dua, beriman atau menolak, ya. Bagaimana kalau sebagiannya? Saya kalau menolak seluruhnya mah enggak, tapi saya mah hanya sebagian saja saya pakai. Nah, dalam Al-Qur'an yang memakai sebagian, menolak sebagian, itu termasuk kufur juga. Gitu. Al-Qur'an ini tidak 100% dipakainya. Saya mah menggunakan Al-Qur'an hanya 5% saja. Nah, itu termasuk menolak. Maka kita harus punya komitmen, ya, harus punya komitmen untuk berusaha memahami Al-Qur'an ini seluruhnya, 114 surat, ya, 6.600 sekian ayat, itu harus dipahami, harus dibaca lah gitu. Jangan sampai ada
perasaan atau ada pemikiran, saya mah cukup Quran teh baca Yasin aja, ada surat-surat pilihan, ada ayat-ayat pilihan. Itu berbahaya itu, ya. Kalau menganggap ada ayat pilihan, ada surat pilihan, yang ini lebih berkhasiat daripada yang lain, itu. Contoh nih, umat Islam ini sering terjebak ya, banyak. Surat Yasin itu paling sering dibaca. Nah, sebelum surat Yasin kan ke-36, surat ke-36. Sebelumnya berarti surat ke-35. Nah, surat apa itu surat 35? Surat Fatir. Itu jarang dibaca itu. Itu jarang orang, banyak yang tidak tahu sebelum surat Yasin teh surat apa gitu yang nempel teh. Kemudian setelah surat Yasin kan masih ada ya, karena Yasin 36 berarti ada surat ke-37, surat As-Saffat, jarang dibaca lagi karena dianggap tidak berkhasiat gitu. Nah, jadi pikiran-pikiran yang atau pendapat-pendapat yang menghembus-hembuskan tentang surat ini berkhasiat, ayat ini berkhasiat, itu berarti menganggap surat-surat yang lain tidak berkhasiat, ayat-ayat yang lain tidak berkhasiat gitu. Nah, kalau dalam kacamata Al-Quran itu sama menolak gitu. Al-Quran mah harus semuanya, harus semuanya. Bapak Ibu sekalian, kalau ke ATM PIN-nya sekarang berapa? 6 digit ya. 6 digit ATM tuh. 6 angka. Itu harus semuanya kan? Oh, kita teh abi mah bade 3 angka we cenah kitu ATM teh. Gitu, PIN teh. Enggak mau tuh, enggak mau fungsi 5 we misalkan, 5 angka. Enggak mau, harus 6, harus 6 digit, harus 6 angka gitu. Baru jalan. Al-Qur'an juga begitu. Harus 114 surat, harus 6.666 ayat. Baru dia berfungsi gitu. Tapi cenah kesel, ya harus sabar kan, makanya di atas arahan Allah ke Kangjeng Nabi di ayat 28, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Sing sabar anjeun teh Muhammad gitu ya. Bersama orang-orang yang terus mengkaji Al-Qur'an, sing sabar gitu, sing sabar. Nah, kalau efeknya ke kita nih, berarti sabarlah dengan teman-teman yang suka mengkaji Al-Quran. Jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan gitu. Jangan karena diangkat jadi tim sukses apa misalkan gitu ya, terus ditinggalkan, jangan gitu. Sing sabar. Nah, karena mengharapkan perhiasan dunia, kekayaan, jabatan dan lain-lain ya. Nah, jadi Bapak Ibu sadaya ya, ini janji Allah di ayat 29, ancaman Allah kepada orang yang menolak Al-Quran itu di ayat 29, dia akan ujungnya adalah memperoleh saat murtafaqo ya. Kalau ayat 31 ya, ujungnya ini kepada orang yang beriman kepada Al-Quran, dia adalah hasunat murtafaqo. Dia akan memperoleh tempat istirahat terbaik ya. Nah, kita lihat lagi. Jadi sekali deui ini dari ayat 27 ya, dari ayat 27 setelah Allah menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memberikan arahan-arahan ya kepada Nabi Muhammad SAW di ayat 27 agar Kangjeng Nabi
membacakan Al-Quran kepada para sahabat saat itu, dan ada jaminan Allah bahwa Al-Quran itu la mubaddila li kalimatih. Nah, kemudian di ayat 28 arahan Allah ka Kangjeng Nabi, satu sing sabar Muhammad gitu ya, sabar bersama teman-temanmu, bersama sahabat-sahabatmu. Nah, kalau efeknya kepada kita, berarti kita juga harus sabar bersama orang-orang yang tekun mempelajari Al-Quran gitu. Jangan ditinggalkan karena ingin popularitas, karena ingin kemewahan yang lain, karena kesibukan dengan dunia, karena kurang keren, nah misalkan gitu ya. Nah, jangan itu. Nah, kemudian masih di ayat 28, jangan ikuti orang yang hatinya lalai dari Al-Quran dan dari sholat. Jangan ikuti orang seperti itu. Tuh. Kemudian ayat 29, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Kangjeng Nabi Muhammad SAW memberikan pilihan pada manusia. Silakan, mau iman apa mau kufur terhadap Al-Quran, silakan. Kalau kamu kufur ya, kalau zolim, kamu akan memperoleh saat murtafaqo, tempat istirahat terburuk. Nah, kalau kamu iman kepada Al-Quran, ujung di ayat 31, hasunat murtafaqo, tempat istirahat terbaik. Maka Bapak Ibu sekalian, alam kubur, alam barzah itu bukan tempat istirahat terakhir, bukan ya. Ini sering banyak diungkapkan ya, tempat peristirahatan terakhir. Tidak. Apakah mewahnya kuburan itu memberikan efek terhadap rasa nyaman di alam barzah? Belum tentu juga gitu ya. Ulah kena-kena makamna diindah-indah terus yang tinggal di situ juga merasa nyaman, belum tentu juga ya. Sekarang kan muncul makam-makam mewah ya kalau di daerah Jakarta, Bekasi itu, gitu kan, belum tentu. Nah itu mah bukan tempat istirahat terakhir. Ini istirahat terakhir mah di ayat 29 atau ayat 31. Nah sekarang kita ini di dunia nih harus bisa memilih, menentukan. Ya, ini masih ada waktu bagi kita untuk menentukan apakah mau saat murtafaqo atau hasunat murtafaqo ya. Nah gitu Bapak Ibu sekalian, untuk hari ini sampai ayat 31 ya. Nah insya Allah minggu depan kita lanjutkan ayat 32, karena beda tema nanti ya, ayat 32. Nah, jadi ini satu rangkaiannya ayat 27 sampai ayat 31, satu rangkaian. Atur nuhun Bapak Ibu kasadayana, mangga urang cekapkeun sakieu pangaosan ka dinten ayeuna. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.